Begitu juga umat Islam, orang mukmin ibunya kalau tidak dibentengi ini akan mudah digoda oleh yang namanya syaitan. Dan syaitan apa? Oleh Allah itu diberi izin untuk menggoda manusia yang nanti menjadi teman setan. Setan itu musuh yang nyata. Selamat dari setan itu tidak mudah itu. Sebab setan itu menggoda manusia apa? Lewat majrad dam, aliran darah. Allah diberi kekuasaan, kesempatan, sok setan rek menggoda manusia dubika lewat darah masuk ke tubuhnya, silakan. Tetapi setan, kata Allah, jangan pernah masuk ke dalam hatinya orang yang beriman. Maka hati orang yang beriman ini perlu dibentengi. Sebab hubungan dengan hati apa? Iman itu bersifat fluktuatif. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Munker puasa apa? Silih berintis oke sadayana di tiung di jilbab leres. Ngadadak muslimah, ngadadak syar'i. Apakah itu bagus? Boleh. Ibu, yang gak boleh itu hanya dimanfaatkan di bulan suci Ramadan. Nanti setelah Ramadan wes bablas gak dipakai lagi jilbabnya, itu yang gak boleh. Halo Ibu, kan Ramadan teh tempat latihan. Ibu kenal Messi, Ate Persib kenal. Pan upami bade liga teh latihan heula Ibu, latihan. Nanti tampil yang sesungguhnya di turnamen teh Pak. Itu yang dimaksud 11 bulan di luar Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu bulan latihan. Pan Ramadan artinya dibakar. Bata tidak ujung-ujung bisa dipasang, mesti dibakar lah. Dicetak, dibakar berminggu-minggu baru bisa tampil dan layak bisa disebut bata yang istimewa. Orang yang beriman pun sami. Jadi maksud Allah teh Ibu, ayana bulan suci Ramadan teh supaya terus dilatih, latih. Nanti siap tampil setelah Syawal dubika 11 bulan menjadi mukmin yang istimewa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berarti anu kedah khusyuk yang harus serius menjadi orang yang beriman itu ketika di bulan Ramadan atau nabi di luar Ramadan itu. Di luar Ramadan. Berarti aku buat yang puasa. Ya. Dah hadiahnya surga Pak, sana kulkas. Ustaz ibadah mending males, iya. Sepi Pak. Jalan menuju ke surga, jalan menuju ke Allah teh sepi tapi tenang. Halo. Sebab yang dikasih nutrisi itu hati. Kalau hati tenang Ibu, insya Allah mudah segala-galanya. Maka jagalah, jangan kau kesalahan. Jekui gitu hati-hati di jalan. Kunon itu ampola di jalan. Dan memang hati itu raja diri. Kalau hatinya baik, dan sadaya nama beres Pak. Halo. Nah, ini ngaji, Ibu tarawih, Ibu zikir, sadayana proses menenangkan, memberi nutrisi hati supaya imun kekebalannya itu semakin meningkat. Halo. Soal Kanjeng Nabi Pak,
hadir ke majelis taklim, majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Setiap satu langkah itu pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun terus menerus. Ini hadis Anas bin Malik, maka dicek nanti. Baik, poin pertama Bapak, benteng mukmin itu adalah zikrullah alias berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Biasa lewat lisan, zikrun bil lisan. Anu kedua, zikrun bil qalbi, zikir di dalam hati. Zikir ma ibu bapak, supaya tidak lewat begitu saja. Ada caranya Pak. Lisan mengucapkan, hati mengingat. Jadi lisan subhanallah. Apa ini kandungan lafaz subhanallah? Kalau terjemah nama maha suci Allah. Maksud maha suci Allah ibu bapak, Allah itu gak pernah salah, Allah gak pernah zalim kepada manusia, Allah gak pernah ingkar janji. Allah yang maha suci, tidak pernah dosa, tidak pernah salah. Terus ketika subhanallah, 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 hati terus hadirkan makna yang terkandung dalam subhanallah. Baru muncul yang ketiga, namanya tazallul. Tazallul itu merasa hina di hadapan Allah. Berzikir kepada Allah, iya. Dengan cara berzikir ini loh ibu, semakin terus berzikir, semakin ingat kepada Allah. Maka janji romantis Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 152 itu, ingatlah engkau kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Itu janji romantis Allah. Maka zikrullah, ingat kepada Allah, berzikir ini salah satu cara lisan kita supaya terbiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bil lisan. Kan Al-Quran ibu firman kalamullah. Allah kan yang menciptakan kita. Karena kita nggak sadar Pak, kalau Al-Quran itu kalam-kalam Allah, kayak dianggap biasa kayak gitu. Dan karena sudah biasa, ya asal nggak ngefek gitu. Kayak itu gini, doa duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa, 8 proposal yang kita sampaikan kepada Allah. Doa yang cukup dahsyat, tapi karena saking seringnya terbiasa dibaca, pokok kita lamun doa yang luar biasa. Isinya kan bagus, Rabbi firli, ampuni aku, warhamni, sayangi, wajburni, tutup aibku, tutup kesalahanku. Ibu bapak kita semuanya terhormat, kan aibnya ditutup ku Allah. Kalau dibuka, nggak sedeprut kabeh hancur. Kita kelihatan istimewa ibu bapak, dimuliakan. Siga tadi ayam mubalik mantan artis ceramah di Balai Endah, eta digobrokan, diciuman gitu. Lagi-lagi seminggu kemudian abi nu ceramahkan eta, Allah nu ngaluhurkan. Oh, beda dia terkenal winter. Isi nama eta kene sami mawon. Ya. Jadi popularitas itu Pak bisa mengalahkan kualitas. Zaman nomor penting mah terkenal, munrek edan sekalian kagok pasti terkenal. Munrek soleh, berprestasi, mulia sekalian berprestasi sekalian. Itulah dunia medsos hari ini. Tilawatil Quran ibu. Tadi Pak Imam Haji ngaos Quran dilebet sholat, otomatis jamaah nasanaos kemaca surat kenging pahala nama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bismillah saukannya Nabi. Baca Quran dilebet sholat, satu hurufnya 100 pahala. Halo, bismillahirrahmanirrahim sebarang hurufnya. Kita tanda hadir lah mengawas 18 kali 100 seberang
1.900.000 ditambah Al-Fatihah 140 hiji huruf kali 100 seberapa? Seberapa? 100 kali 140 hiji seberapa aja? Sebenarnya 141 juta. Pak Ustaz kunaon si ibadah mesti ditinggalkan pahalanya, mesti ditembongkan pahalanya, itu kurang baik. Ibadah-ibadah mau sudah karena Allah, ya kan itu juga kali Bapak. Allah Pak di dalam Al-Quran itu justru memperlihatkan pahala orang-orang yang beribadah. Benar tidak? Orang yang berbuat satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan itu ibarat padi yang tumbuh lagi 700. Terus. Itulah balasan orang yang berbuat baik. Ulaika humul muflihun, mereka yang berbahagia, mereka yang beruntung. Itu kan balasan yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Allah saja memperlihatkan nembongkeun pahala orang yang beribadah. Kenapa kita tidak? Jelas-jelas kita itu ibadahnya level pedagang, semangat berdagang, semangat ibadah, upami ditembongkeun heula pahala-pahala yang banyak di situ baru semangat. Halo Ibu, naik puasa teh sebab sieun ku kewajiban, sebab banyak pahala, atau karena apa Ibu? Nah, abi mah ikut-ikutan tren. Kalau saya kabeh puasa, lamun abi teh puasanya da kumaha. Halo, kira-kira pilih yang mana alasannya Ibu? Paham? Apal pahalana naon sih? Gitu. Sika no demo, apal alasan demo naon suwe. Nah ini loh Pak pentingnya Ibu, setiap aktivitas, setiap amaliyah kita ibadah itu pelajari Pak, dikaji gitu loh. Pahalanya naon wae, tujuannya, faidahnya, keberuntungannya, supaya semakin semangat. Halo Ibu kunaon sholat duha dan hayang beunghar, itu sudah betul, jangan disalahin. Level kita mah Ibu Bapak memang kelasnya itu kelas pedagang. Abi mah nggak usah ibadah mah murni hanya karena Allah Jalla Jalaluhu. Apa masih ada Pak yang dipuji dia ingin ngejar pahala, masih ada. Kalau kelas para nabi, kelas para sahabat, gaduh kuda 1000 Abu Bakar sadaya disodakokeun 1000. Tapi kalau kita ya jangan dulu kelas. Halo Ibu, membaca ditambah lagi kupa imam baca surat lagi panjang, berarti satu hurufnya 100 kebaikan, ditambah bismillah, ditambah al-fatihah, subhanallah, sudah berapa itu Ibu? Halo Ibu, sepertos nu takziah Ibu anu ngalayat gini ya, eta teh sur Kanjeng Nabi upami ngalayat dugi ka makam, dugi ka astana ngiring ngurepkeun banyak, eta teh pahalana kirotoni, 2 gunung Uhud yang terbuat dari emas. Tapi ku Allah mau diberi di dunia aja. Amal ibadah Pak, itu balasannya ataupun kemaksiatan gak ada yang ku Allah dibalas dunia Pak. Ad-dunya darul amal, dunia teh tempat beramal, la jazaa, bukan tempat balasan. Wal akhiratu, sedangkan akhirat darul jaza, tempat balasan, la amalah, terus setiap hari beramal. Maksudnya kumaha? Kalau di dunia Pak,
sadayana nggak ada yang dibalas oleh Allah. Dibalasnya nanti, mata tong ditagih di dunia aja. Coba kalau oleh Allah dibayar cash di dunia, eta gunung emas segede gunung Uhud, buang deh, lagi simpen di mana coba? Kan lemari. Lagi disimpan kan lemari kan? Lagi simpen di jalan Garupa. Gunung Uhud Pak di Madinah, gunung terbesar di tanah Arab. Ayo, coba kalau oleh ini setiap kita takziah ngalayan Pak, pahalanya eta Pak, 2 deh. Itu baru dari 1 orang ya. Sedangkan yang ngalayan wika ribuan, ratusan, puluhan, atau penuh alam dunia. Lamun ku Allah dibayar cash di dunia. Nah, maka bayaran cashnya, kontraknya itu nanti di akhirat. Kalaupun ada yang beramal ibadah, ku Allah dibalas dunia, eta tak acan balasan yang sesungguhnya. Ibarat buah mah mung sekedar aroma heula. Aroma sebegitu indahnya, sebegitu enaknya, komo rasa yang sesungguhnya dari mangga. Ibarat itu bisnis mah pamanjer lah. Jadi kalau contoh lagi ya, ayat rajin Tuhan nih, tiba-tiba oleh Allah disukseskan, lancarkan rezekinya. Ada sanes balasan. Itu teh DP itu Dewi. Aku udah nyanyi Tuhan. Halo. Bagi yang tahu saja. DP itu pamanjer. Tahu pamanjer apa ya? Tanda jadi. Halo. Itu belum balasan yang sesungguhnya Pak. Kalau dibalas di dunia masih rasa, masih aroma, baunya kumpul, bau enak maksudnya. Begitu juga yang maksiat Pak, oleh Allah dibalas di dunia. Sebab kalau dibalas di dunia, dan repot Pak. Contoh, anu ninggalkan sholat sekali, ku Allah diancam Pak. Mulutnya tadi dimasukin rantai banyak. Punten maaf kata ditarik ke belakang, lubang belakang, ya. Masukkan lagi, tarik lagi sampai ribuan tahun. 1 kali tinggalkan sholat, 1 lingkaran rantai Pak. Rantai kan digabung banyak, nah digabung itu 1 lingkaran rantai deh di dalam kisah hadisnya. Kalau dilempar di dunia, alam dunia teh kebakar Pak. Saking panasnya. Halo. Upami dialungkan di akhirat, dialungkan di laut, di samudra, air anu aya di alam dunia teh sadayana langsung kering. Saking panasnya ieu besi rantai. Panjangnya 20 meter. Ini dimasukkan ke mulut, ditarik ke belakang. Itu ratusan tahun Allah lakukan seperti itu dalam rangka menyiksa hamba yang meninggalkan 1 kali sholat. Bayangkan kalau oleh Allah ada yang ninggalin sholat langsung diazab di dunia. Atau dunia kan habis Pak, kita ada cicing di mana? Wong ku Hiroshima Nagasaki bom atomnya itu Jepang Pak. Kata orang Jepang, kata kaisarnya, waktu saya tinggal di Jepang nanti, sirik wah. Ustaz kampus ke Jepang, kantos, abade, kan nanti. Halo, itu kantos ke Malaysia. Kalau Brunei Filipina aja. Orang Malaysia pinter-pinter ibu, kalau anak kecil namanya Upin Ipin. Ya, Upin Ipin mana kudu pinter, siga budak India, maka punya teman dari India namanya Jarji. Itu menang belajar anak kui beberapa tahun. Kudu maju sains teknologinya, bukan lagi menjadi negara adidaya, jangan calon negara adidaya dulunya punya teman dari Cina namanya si Meme. Itu ada misinya loh. Harus maju keberagaman demokrasi yang tinggi.
mana boga teman dari Indonesia namanya susah. Itu makna dari film Upin Ipin. Nah, itu seperti Upin Ipin. Anu horor-horor mati, sebenarnya. Tapi aneh, anu horor, anu serem, anu menakutkan sadayana awewe, mak lampir, awewe, nyi roro kidul, kuntilanak, suster, awewe, genderuwo, awewe. Di kumaha cerita katanya. Kami pamakan paling Scooby-Doo, Tom and Jerry, menyeramkan. Memang faktanya di dunia itu yang menyeramkan itu mak-mak. Cek medsos mah ras terkuat di bumi, set ke kanan belok ke kiri. Polisi kita elek. Bapak-bapak ngucap sekali, istri nama 1000 kali, dasar bibirna 2, bibir atas dan bawah. Yang terakhir benteng orang mukmin itu adalah masjid. Ini hadir di masjid bulan suci Ramadan. Naraskan Pak Ustaz, upami ibu-ibu hoyong pahala seperti bapak-bapak, boleh nggak ke masjid? Jawabannya boleh, dengan catatan ayat tempat khusus kanggo ibu-ibu. Sami Pak bisa dapat 27 derajat. 2, tekenging dan yang berlebihan. Ya. Yang ketiga, tidak boleh bersuara yang mengganggu pamengkeun. Sebab pamengkeun dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Rawabangke, eta teh eleh naku awewe. Iya. Di Quran jelas, zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ciptakan perhiasan indah yang menyenangkan itu, pertama cobaan terberat itu adalah perempuan. Ke masjid iya, sebab di masjid mah ibu bapak baca Qurannya dapat, zikirnya dapat. Tadi kan tilu, zikir, baca Quran, masjid. Upami ke masjid automatically tiga-tiganya kengi. Alladzi barakna khaulah, alladzi yang barakna khaulahu, kami berkahi orang-orang yang di sekitar masjid. Itu kunaon ngaranna masjid, padahal yang lama di masjid itu berdiri bukan sujud. Ya, tapi kenapa namanya masjid? Sebab masjid ambil dari kata sujud. Saat sujud teh ibu bapak, saat-saat terdekat kita kepada Allah.